Bicara Candi Jawi kok Candi Jawi piye ya ngono? Apa iku masan lebih dulu dari Kediri atau dari mana? Kok terkenal kan sebut Jawi gitu. Dulu kan ada namanya Mataram kuno, kerajaan yang terbesar. Hindu Buddha kayak. Hindu Buddha. Ada juga bukan hanya dari era Singosari sebenarnya di mana-mana ada, tapi yang lebih tersohor, yang lebih terkenal, yang lebih greget itu candi-candi terbesar kayak Mataram kuno, era Singosari. Nah ini dari era Singosari, Pak. Oh, berarti masih sama-sama Singosari sana gitu? Iya, era Singosari yang terakhir. Dan rajanya yaitu raja yang terakhir, Raja Kertanegara. Oh, Kertanegara. Dan ini diprediksi ditemukan pada abad 13, yaitu tahun 1200-an sampai 1309. Berarti pada masa siapa itu 13 itu? Raja Kertanegara. Waktu itu punya menantu dari Kediri yang dulu namanya Kadiri. Oh, Kediri itu berarti dari nama asli nama Kadiri atau semacam Kadiri apa semacam pokoknya semerti kula Kadiri. Nah, niku menantunya ingin menguasai kekuasaan saya itu mertua ingin menikahi anaknya tapi ingin menguasai kekuasaannya untuk memperluas daerah kekuasaannya dan berbukan kita. Nah, putrinya ini adalah putri Gayatri atau yang dikenal dengan Putri Candrawati, ada yang dikenal dengan Putri Dewi Parwati, ada yang dikenal namanya macam-macam. Dan orang-orang sekitar ada damel dari nama kedewa-dewaan. Tapi fungsinya Candi Jawi ini kan apa ya? Fungsinya dulu sebagai tempat ampir-ampirane Raja Kertanegara, difungsikan sebagai tempat ibadah dulu atau menenangkan diri raja. Nah, akhirnya beliau atau persmedian, beliau sebelum wafat beliau berpesan, kalau saya sudah meninggal, saya mau dimakamkan di sini atau dikremasi kremasinya mungkin di sini atau mungkin di Singosari. Katanya tapi, kan abunya ada di sini lah pokoknya. Kalau dulu dimakamkan sini. Tapi sepengetahuan saya, Pak ya, saya Bang Sandi itu, nah ini sebagai tempat penyimpanan abu raja. Nah, terus sebelum beliau wafat kan minta kalau kasaran dan itu dimakamkan di sini atau sebagai kenang-kenangan. Akhirnya sebagian abunya lagi dibawa ke Singosari tempat asalnya di kerajaannya sana. Yang sebagian lagi dilarutkan ke laut pelepasan jasadnya. Kalau orang dahulu kan dikremasi, dibakar kan. Nah, makanya datanglah agama Islam atau Muslim atau dari bangsa Persia atau Arab itu datang ke tanah Jawa yang namanya tanah Jawa itu disucikan dan disempurnakan. Nah, terkenal agama Islam itu adalah agama penyempurna. Nah, beliau setelah wafat itu ini kan dikuasai, pernah diserang Jakatwang dari Kediri, pernah diserang pasukan Mongol beserta pasukan Majapahit. Ya, walaupun saudara semuanya awalnya seperti itu. Lah karena meninggalnya Raja Kertanegara, akhirnya kan ini itu tadi ya pemakaman ya. Nah, pemakaman itu tadi setelah dimakamkan, beliau setelah selesai, candi ini pernah terkenal sebagai tempat pemakaman, dialihfungsikan lagi menjadi tempat peribadatan lagi. Terus sampai sekarang masih tempat peribadatan? Masih. Hidup udah. Masih. Sering kadang sering kadang. Ada besar mereka gitu ya? Enggak penting juga. Kadang orang mampir dari Buddha atau Buddha Banyuwangi kebanyakan. Itu datang ke sini 5 orang, sholat, sembahyang, mengelilingi candi ini selama 7 kali. Semacam tawaf. Nah, buat candi ini juga sebagai semacam kayak di Mekah.
searah jarum jam juga. Tawaf selama 7 kali. 1 kali putaran, pertama kali 1 kali putaran sampai di depan pintu, mereka semacam melempar jumroh, entah bunga, uang koin, entah beras kuning, entah beras putih, entah beras hitam dan lain sebagainya, sebagai persembahan hasil alam kalau sekarang. Kalau zaman dulu entah itu apa. Kalau di Mekah sebagai melempar setan itu tadi. Satu contohnya simbolis itu. melempar setan. Nah ini contohnya yang mereka bayang itu uang kepeng replika. Dan candi ini pernah diteruskan oleh era Majapahit, Pak. Majapahit. Yang berdirinya Majapahit runtuhnya Kertanegara Singosari. Atau Majapahit yang modern, ini atau Mataram modern lah. Karena batu bata merahnya di sini itu ada macam-macam versi, ada dari Mataram kuno, ada dari Mataram modern, atau dari tanda-tandanya. Bentuknya ada yang persegi besar, ada yang persegi agak kecil, ada yang agak oval besar, ada yang agak oval kecil, dan tandanya ada yang garis 2 ini, ada yang macam ini, terus ada macam 1 garis, ada yang macam ini, ada macam cap jempol, ada yang macam cap jempol agak panjang, ada macam cap jempol agak melengkung dan lain sebagainya. Ada yang tebelnya lebih, ada tebelnya segini. Macam-macam versinya. Macam-macam versi. Karena perpaduan. Kalau di sini nggak ada lingganya itu, Pak? Lingganya biasanya kan untuk yang Dewa Wisnu itu, nah, biasanya kan ada dulu untuk mandi-mandi susu itu kan. Lingganya ada, Pak. Cuman dulu pernah hilang. Entah sekarang dibawa ke museum atau kemana, saya kurang paham. Waktu itu sebelum di sini tinggal batu yoninya yang ada di atas sebagai tempat peribadatannya mereka dan sebagai lambang laki-laki dan perempuan atau tentang kesuburan, alam lingkungan, dan juga sebagai lambang hawa nafsu manusia. Karena candi ini kalau dikulik semuanya banyak filosofinya. Kenapa setiap candi itu kok naik tangga di atas nggak langsung kayak musola kayak pos gini? Rata gitu. Itu ada filosofinya lagi. Ada 7 tingkatan. Kalau sekarang Muslim atau Islam itu langit ke-7. 7 langit. 7 langit. Kalau ini kan sudah mencapai batas kapitayanya. Terus semakin mengecil ke atas ya. Candi ini juga menggambarkan tentang alam lingkungan sekitarnya, hawa nafsu, sifat-sifat manusia, perjalanan hidup, keagamaan, mistis, politik juga ada di sini semuanya. Kalau ditulis Seboyo. Terus kenapa dinamakan Jawi, Mas? Nah, dulu candi ini namanya Jajawa. Oh, Jajawa. Jajawa candi yang berada di tengah tanah Jawa atau sebagai patok batas antara batas Majapahit dan Singosari. Kalau sekarang Malang dan Surabaya. Kalau orang Malang ke sini pasti bilangnya mau ke Pandaan, Krigen Tretes, pasti bilangnya mau ke Surabaya. Karena hawanya di sini panasnya hampir mirip dengan Surabaya. Tapi orang Surabaya kalau ke sini bilangnya mau ke Malang. Karena kalau Malang dinginnya hampir mirip dengan kota Malang yang kedua atau Malang kedua. Sampai Terawas itu. Malang kedua, kota sini. Nah, terus logat kita juga memakai 2 logat yang ada di sini. Kalau dulu ada namanya Pasuruan 1, Pasuruan 2, tapi ini ikut Kabupaten Pasuruan. Ada di tengah-tengah perbatasan ini antara Malang dan Surabaya dan Malang. Kita memakai 2 logat, kadang kita agak halus gini bahasanya, kayak Malang-Malangan. Nah, kadang agak nyengol.